Pagi pemirsa, selama 30 menit ke depannya, Anda akan bersama saya, Jessica Renata Lumbengaul, membahas sejarah tentang pertempuran-pertempuran para pahlawan dalam berita terkini dan aktual. Baik, terima kasih dari studio. Saya Vilka Lirina Silalahi akan menjelaskan tentang pertempuran Palangan Ambarawa. Yang menyebabkan pertempuran itu adalah karena adanya pelanggaran perjanjian oleh sekutu sehingga perlawanan pasukan TKP terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu yang pertama, Kolonel Sudirman sebagai pemimpin, Letkol Isdiman, Letkol Gatot Soebroto, Kolonel GPH Jatikusumo, Kapten Surono Rekso Dimedjo, Sarbini Marto Diharjo. Dampaknya ada yang positif dan negatif. Dampak positifnya, pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pihak sekutu, dan wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali. Sedangkan dampak negatifnya, perlawanan ini juga mengakibatkan hilangnya nyawa terutama pihak Indonesia. Pertempuran Ambarawa berlangsung sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih buat rekan saya, Vilka Silalahi, di Palangan Ambarawa. Selanjutnya kita beralih ke pertempuran Palembang yang akan dilaporkan oleh rekan saya, Trie Anggita Nauli. Baik, terima kasih dari studio. Saya akan menjelaskan tentang pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang pada Perang Dunia II terjadi karena invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang ingin menguasai sumber daya alam di wilayah tersebut dan mengamankan jalur pasokan minyak untuk mendukung perang mereka. Hal ini memicu konflik dengan pasukan sekutu yang berusaha melawan invasi Jepang di Palembang. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pertempuran Palembang pada Perang Dunia II antara lain Jenderal Iwaichi Fujiwara dari Jepang dan Mayor Hugh Lewin dari sekutu yang memimpin pasukan Australia dan Belanda. Pertempuran Palembang terjadi di Palembang, sebuah kota yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia pada masa Perang Dunia II. Pertempuran Palembang terjadi karena Jepang ingin menguasai sumber daya alam dan jalur pasokan minyak yang ada di wilayah tersebut selama Perang Dunia II. Ini menyebabkan konflik dengan pasukan sekutu yang berusaha melawan invasi Jepang. Pertempuran Palembang berdampak besar dengan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur, ekonomi, dan penduduk sipil. Jepang berhasil menguasai Palembang, mengendalikan sumber daya minyaknya untuk mendukung perang, sementara sekutu kehilangan pengaruh di wilayah ini. Baik, saya akan kembalikan studio. Saya Trie Anggita Nauli, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih buat rekan saya, Trie Anggita Nauli. Selanjutnya kita beralih di pertempuran Makassar yang akan dilaporkan oleh rekan saya, Bunga Aisyah. Baik, terima kasih dari studio. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pertempuran Surabaya. Penyebab terjadinya pertempuran Surabaya adalah datangnya pasukan sekutu yang ditunggangi oleh Allied Forces Netherlands East Indies atau NICA pada 25 Oktober 1945. Pertempuran hebat Surabaya terjadi di Jembatan Wonokromo pada tanggal 30 Oktober 1945. Peristiwa meninggalnya Jenderal Malabi membuat tentara Inggris murka dan mengultimatum tentara keamanan rakyat untuk menyerahkan senjatanya paling lambat 10 November 1945 atau mereka akan diserbu oleh tentara Inggris. Pemuda yang membunuh Malabi yang namanya dirahasiakan oleh Doel Arnowo adalah Abdul Aziz. Penyebab terjadinya pertempuran 10 November karena pihak sekutu terus-menerus mengadakan patroli keliling kota tanpa menghiraukan tuntutan pihak Indonesia. Pada saat itu, pihak sekutu memaksa rakyat Surabaya menyerahkan senjata kepada mereka. Aubertin Walter Southern Maladi
ialah Brigadir Jenderal asal Inggris yang tewas dalam peristiwa baku tembak selama pertempuran di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Jenderal Malabi terbunuh saat ia tewas tertembak saat di dalam mobilnya, yang juga hangus karena ledakan granat yang dilempar oleh prajuritnya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Saya Bunga Aisyah, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih untuk rekan saya, Bunga Aisyah, di pertempuran Surabaya. Selanjutnya kita akan beralih di pertempuran Makassar yang akan dilakukan oleh rekan saya, Tiara Amelia Situmorang. Terima kasih Jessica Lumban Gaul. Saya Tiara Amelia Situmorang akan melaporkan peristiwa mengenai pertempuran Makassar. Pertempuran Makassar merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Pertempuran Makassar terjadi pasca kemerdekaan. Pertempuran Makassar terjadi pada tanggal 24 September 1945 di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah karena Belanda mencoba mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan membentuk negara Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selain itu, adanya aksi militer yang dilakukan Belanda dalam mendirikan negara-negara boneka berbentuk federal juga turut memicu terjadinya pertempuran ini. Pertempuran Makassar juga melibatkan berbagai tokoh pemuda, seperti Emi Sailal, Walter Mongsidi, dan siswa SMP Nasional yang bergabung dalam organisasi Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI. Pada tanggal 28 Oktober 1945, mereka melakukan serangan serentak dan berhasil merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai oleh Nica. Pertempuran Makassar juga sangat bersejarah bagi masyarakat Indonesia, di mana pada masa ini berdirilah negara federal pertama, yaitu Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1945. Namun, aksi dari pembentukan negara Indonesia Timur ini sangat bertentangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga terjadilah perlawanan di Makassar. Melihat aksi yang dilakukan masyarakat dalam menentang pertempuran ini juga membuat Belanda hingga akhirnya menurunkan sebuah pasukan khusus di bawah pimpinan Kapten Westerling. Adanya aksi kejam yang dilakukan pihak Westerling selama 3 tahap juga banyak menghasilkan korban jiwa. Menurut laporan Kahar Muzakar, sekitar 40.000 korban jiwa berdasarkan aksi Westerling ini. Namun berdasarkan versi pemerintah Belanda, hanya sekitar 3.000 korban jiwa. Pertempuran Makassar juga berakhir pada tahun 1945 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Republik Indonesia dan berdaulat sepenuhnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kita akan beralih di pertempuran Bandung Lautan Api yang akan dilakukan oleh rekan saya, Nurjan. Baiklah, terima kasih dari studio. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api menyebabkan banyak gedung dan rumah terbakar, merusak infrastruktur kota, dan menimbulkan kerugian material yang besar. Tokoh Bandung Lautan Api yang terkenal adalah Kapten TNI Anumerta Agustinus Adui Sucitro. Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur dalam pertempuran Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Kepahlawanannya di Bandung Lautan Api menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Pihak yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah: pertama, Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3. Kedua, Muhammad Toha sebagai anggota BPR. Ketiga, Rukana sebagai Komandan Polisi Militer Bandung. Keempat, J. Bastaman sebagai pencetus istilah Bandung Lautan Api. Kelima, Sultan Syahrir sebagai penyusun strategi perang bersama Kolonel Abdul Haris Nasution. Keenam, Ismail Marzuki sebagai pencipta lagu Halo Halo Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut.
kemudian meninggalkan kota menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Alasannya, karena masyarakat Bandung dan para tentara lebih memilih melakukan pengosongan dan pembakaran wilayah mereka daripada dijadikan markas oleh pasukan sekutu. Kota Bandung mengalami kerusakan parah akibat pembakaran tersebut. Banyak bangunan bersejarah dan berharga yang hilang atau rusak akibat api. Banyak pula penduduk Bandung yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, atau nyawa mereka akibat peristiwa tersebut. Terima kasih. Demikian laporan dari saya, Nurjal Sabila dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan kami di studio. Saya Jessica Renata Lumban Gaul, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi.